Oke teman-teman, pernah nggak sih kepikiran gitu ya, ribuan tahun lalu nenek moyang kita itu hidupnya kelompok kecil aja, semua dibagi rata, nggak ada tuh raja, presiden, gitu-gitu. Beda banget ya sama sekarang. Nah iya kan, sekarang kita di negara raksasa, aturan banyak, pajak, pemimpin yang ya kadang rasanya jauh banget deh. Gimana caranya kita bisa sampai kayak sekarang ini? Itu perjalanan panjang memang. Perjalanan dari komunitas kecil yang egaliter, yang sama rata, ke masyarakat besar yang kompleks, kadang timpang banget. Ini kan salah satu cerita inti sejarah manusia, ya nggak sih? Betul sekali. Hari ini nih, kita mau coba telusuri transformasi besar itu. Panduannya dari bab 14 buku klasiknya Jared Diamond, Guns, Germs, and Steel. Sumber yang bagus banget itu. Misi kita ngebongkar gimana masyarakat manusia berevolusi dari yang egaliter jadi apa istilahnya Diamond kleptokratis ya dan gimana peran pemerintah plus agama di proses ini. Oke, siap. Mari kita bedah alurnya. Siap. Tapi penting nih dicatat dulu ya. Kita di sini bukan mau ngejudge masa lalu pakai kacamata sekarang. Oh, ini baik, ini buruk, bukan gitu. Ah, iya benar. Lebih ke memahami polanya ya. Tepat. Kenapa sih dan gimana caranya struktur sosial itu berubah sedrastis itu? Nah, Diamond ini ngasih kita semacam peta lah ya. Peta evolusi sosial. Ada 4 tahapan utama, tapi ini lebih kayak titik di spektrum sih. Gerombolan, band, suku, tribe, kedatuan, chiefdom, sama negara, state. Wah, oke, 4 tahapan ya. Buat bantu kita ngurai kerumitan ini. Betul, biar lebih kebayang gitu. Kita mulai dari yang paling awal kalau gitu ya. Fondasi kehidupan sosial manusia, jutaan tahun. Gerombolan. Gambaran klasiknya gimana tuh? Coba bayangin, unit sosial paling kecil, paling akrab. Biasanya cuma beberapa keluarga inti, totalnya paling ya 5-80 orang lah. Semua saling kenal, semua saudara, Kecil banget ya. kecil. Nah, ciri utamanya itu egaliter banget. Sama rata, nggak ada pemimpin tetap, nggak ada kelas sosial, nggak ada itu namanya tanah punya si A atau si B, lahan berburu ya punya bersama. Terus kalau ada konflik gimana? Atau butuh keputusan? Nah, itu dia. Kalaupun ada yang disegani, mungkin karena jago berburu atau pinter gitu ya, pengaruhnya terbatas banget, situasional aja, bukan jabatan resmi. Semua dibagi. Dan gaya hidup mereka pasti ngaruh banget ke struktur ini kan? Oh jelas, jelas banget. Umumnya kan mereka pemburu pengumpul nomaden. Pindah-pindah terus ya? Iya, ngikutin hewan buruan musim buah. Artinya apa? Ya nggak bisa numpuk harta benda banyak-banyak. Terus, nggak perlu juga institusi formal kayak polisi atau pengadilan. Jadi kalau ada masalah, Diselesaikannya ya informal aja, antar individu atau keluarga langsung, ngobrol gitu. Contohnya kayak orang pygmy di Afrika, San di Afrika Selatan, atau aborigin Australia dulu sebelum kontak sama orang Eropa. Ini cetak biru awal masyarakat manusia lah. oke. Jadi dari gerombolan yang egaliter, nomaden ini, apa ya? Apa pendorongnya buat berubah ke tahap berikutnya? Kok rasanya aneh ya, kelompok kayak gini tiba-tiba bilang, ayo kita angkat pemimpin permanen gitu. Ya nggak tiba-tiba juga sih, perubahannya pelan-pelan bertahap. Dan seringnya dipicu sama perubahan lingkungan atau cara hidup. Transisi berikutnya itu ke tingkat suku atau tribe. Suku ya? Bedanya apa nih sama gerombolan? Skalanya mulai lebih gede, bisa ratusan orang. Nah, perbedaan pentingnya seringkali karena mereka mulai menetap. Ah, menetap. Kenapa bisa menetap? Bisa jadi karena mereka mulai nemu cara bercocok tanam sederhana, atau mulai beternak. Atau mungkin nemu lokasi yang sumber dayanya melimpah banget, jadi nggak perlu pindah-pindah lagi. Nah, menetap ini yang buka pintu buat perubahan sosial lainnya. Menarik. Jadi pas udah menetap, efeknya apa aja nih ke struktur sosialnya? Masih egaliter kayak gerombolan? Masih, relatif egaliter lah. Belum ada kelas sosial permanen atau pemimpin yang diwariskan. Tanah biasanya punya klan atau kelompok kekerabatan bareng-bareng, bukan punya perorangan. Kalau anggotanya udah ratusan, apa masih saling kenal semua? Nah, mungkin nggak semua kenal dekat kayak di gerombolan ya, tapi ikatan kekerabatan, biasanya lewat beberapa klan yang saling nikah gitu, masih penting banget. Kalau ada masalah, nyelesainnya masih informal, pakai musyawarah, pakai hubungan keluarga itu tadi. Tapi ada pemimpin nggak? Mulai muncul nih figur yang disebut big man. Orang yang berpengaruh, disegani, biasanya karena dia kaya, mungkin punya banyak ternak, atau murah hati, suka bagi-bagi, atau jago ngomong. Tapi penting nih, kekuasaannya itu nggak formal, nggak diwariskan.
harus terus dijaga sama dia sendiri lewat usaha pribadinya. Oh, jadi bukan jabatan ya, lebih ke pengaruh personal. Betul. Contohnya banyak di daerah Nugini atau Amazon. Oke, jadi suku ini kayak gerombolan versi lebih besar dan menetap, tapi belum ada struktur kekuasaan formal yang kuat banget ya. Lalu gimana lompatan ke kedatuan? Nah, di sini kayaknya perubahannya lebih gede lagi nih. Betul banget. Lompatan ke kedatuan atau chiefdom ini, wah ini perubahan signifikan. Menuju kompleksitas dan ketidaksetaraan. Ukurannya jauh lebih besar lagi. Bisa ribuan sampai puluhan ribu orang. Ribuan? Wow. Iya. Nah, ini dia bedanya yang paling mendasar. Muncul kepemimpinan terpusat yang diwariskan. Ada sosok kepala suku, chief gitu, yang punya hak khusus buat ambil keputusan. Dan posisinya itu diturunkan lewat garis keturunan. Ini beda banget sama sistem Big Man tadi yang cair. Wah, berarti status sosial nggak lagi cuma soal jago atau kaya aja dong ya. Tapi udah mulai main darah biru gitu. Nah, itu dia, tepat sekali. Stratifikasi sosial, lapisan masyarakat, mulai kelihatan jelas. Ada kelas elit, ya kepala suku sama kerabatnya itu. Terus ada rakyat jelata, statusnya ditentukan dari lahir. Terus ekonominya gimana? Kalau udah ribuan orang gitu, barengan sama itu muncul sistem ekonomi baru. Namanya sistem redistributif. Jadi, rakyat jelata itu wajib kasih upeti, bisa hasil panen, barang, atau tenaga kerja ke kepala suku. Dikasih ke kepala suku semua? Buat apa? Nah, sebagian upeti ini teorinya sih didistribusikan lagi sama kepala suku, buat proyek bareng-bareng, mungkin bantu yang lagi susah. Tapi, nah, disinilah mulai kecium aroma kleptokrasi. Kleptokrasi, pemerintahan para pencuri. Haha, lumayan nyelekit ya istilahnya Diamond ini. Jadi maksudnya gimana tuh? Kepala suku ini mulai ngambil lebih banyak daripada ngasih balik. Ya, intinya gitu, kepala suku sama kaum elitnya ini cenderung nyimpen bagian paling besar dari upeti itu buat mereka sendiri. Buat gaya hidup mewah, buat bikin simbol status kayak barang langka atau perhiasan khusus gitu, ya sekaligus buat memperkuat kuasa mereka. Jadi upeti nggak sepenuhnya balik ke rakyat ya? Nggak sepenuhnya. Kedatuan juga mulai bisa nih ngorganisir proyek skala gede, kayak bikin monumen atau irigasi. Walaupun Diamond nekenin, ini biasanya hasil dari adanya kedatuan, bukan penyebab kedatuan terbentuk. Mulai ada juga orang-orang yang kerjaannya khusus, tapi mungkin paruh waktu kayak pengrajin gitu. Contohnya di mana nih kedatuan kayak gini? Contoh klasiknya, itu masyarakat Polinesia kuno, kayak di Hawaii atau Tonga. Oke. Nah, di sini nih kita sampai ke dilema inti yang diangkat Diamond soal kleptokrasi ini. Di satu sisi pemerintah terpusat kayak gini, meskipun ya kesannya ngambil untung, tapi bisa melakukan hal-hal yang nggak mungkin dilakuin gerombolan atau suku. Kayak pertahanan bareng atau proyek gede tadi. Iya, ada gunanya juga. Tapi di sisi lain, elitnya ini cenderung ngeruk kekayaan buat diri sendiri. Jadi ini kayak kesepakatan yang timpang gitu ya. Persis. Itu pertukaran fundamentalnya. Rakyat jelata nyerahin sebagian hasil kerja mereka, otonomi mereka. Dan sebagai gantinya, idealnya sih dapat perlindungan, ketertiban, mungkin beberapa layanan publik. Tapi bedanya tipis dong ya antara pemimpin bijak sama kleptokrat murni? Seringkali cuma soal proporsi aja. Berapa banyak sih upeti yang balik ke rakyat dibanding berapa banyak yang masuk kantong elit? Nah, pertanyaan gedenya, kenapa mayoritas rakyat jelata nerima kesepakatan ini? Kenapa nggak berontak aja? Nah, itu dia. Kalau saya jadi rakyat jelata yang diperes terus rasanya ya pengen ngelawan lah. Gimana caranya para elit ini bisa mempertahankan kekuasaan mereka? Kok bisa awet gitu? Diamond mengidentifikasi ada 4 strategi kunci. Dan ini polanya berulang terus dalam sejarah kleptokrasi loh. Apa aja tuh 4 strategi itu? Pertama, monopoli kekuatan. Gampangnya, lucuti senjata rakyat biasa, terus persenjatai diri sendiri sama pengikut setia. Siapa yang pegang senjata, ya dia yang berkuasa. Logis kan? Masuk akal. Yang kedua? Kedua, menenangkan massa. Jadi, sebagian upeti tadi didistribusikan lagi, tapi dengan cara-cara yang populer. Bisa bikin pesta besar, bagi-bagi makanan, atau bangun sesuatu yang disukai rakyat. Intinya, jaga perut rakyat tetap isi lah secukupnya, dan hati mereka ya agak seneng gitu. Biar nggak protes terus ya. Oke, ketiga. Ketiga, menjaga ketertiban.
Pakai monopoli kekuatan tadi bukan cuma buat nindas, tapi juga buat menegakkan hukum, mencegah kekacauan di dalam. Stabilitas itu penting. Meskipun di bawah penguasa yang mungkin korup, seringkali itu lebih dipilih daripada kondisi anarki, kacau balau. Jadi keamanan sebagai gantinya ya. Yang keempat, ini kayaknya penting banget nih. Ini yang paling kuat seringnya, ideologi atau agama. Caranya, ya bangun narasi, mitos, atau sistem kepercayaan yang bikin kekuasaan elit itu sah wajar. Kepala suku bisa dianggap keturunan dewa lah, punya mandat dari langit lah, atau satu-satunya yang bisa ngomong sama roh nenek moyang. Jadi ada justifikasi goibnya gitu ya. Betul. Agama yang terinstitusionalisasi, yang terorganisir, itu jadi alat yang efektif banget buat nyatuin orang-orang yang nggak punya hubungan darah, buat ngasih pembenaran atas ketidaksetaraan, bahkan bisa motivasi orang buat berkorban demi penguasa, misalnya maju perang gitu. Wah, strategi keempat ini benar-benar nunjukin ya, kekuasaan fisik aja nggak cukup, perlu ada pembenaran moral atau spiritualnya. Oke, nah dari kedatuan yang udah lumayan kompleks ini, apalagi sih bedanya sama negara, state, tahapan terakhir menurut Diamond? Kok rasanya kedatuan udah kayak negara kecil aja? Bedanya utamanya di skala organisasi sama formalisasi. Negara itu operasinya di skala yang jauh lebih gede lagi. Puluhan ribu sampai miliaran penduduk. Ini yang bikin bisa muncul kota-kota besar sesungguhnya. Penduduknya padat, banyak profesi non-pertanian. Pemerintahannya juga beda ya? Jauh lebih terpusat. Birokrasinya berlapis-lapis. Ada pejabat-pejabat profesional. Idealnya sih, dipilih berdasarkan keahlian, bukan cuma karena saudara atau kerabat kepala suku. Jadi lebih terstruktur dan impersonal gitu ya? Kayak nggak berdasarkan kenal atau nggak kenal lagi? Betul. Sistem hukumnya jadi formal, biasanya tertulis, lengkap sama aparat penegak hukumnya, polisi, terus ada pengadilan yang terorganisir. Tulisan jadi penting banget buat administrasi negara segede ini, buat catat pajak, hukum, sejarah, wah macem-macem. Agamanya gimana kalau di negara? Agama negara juga makin mapan. Sering ada kuil-kuil megah yang jadi pusat ritual, sekaligus pusat ekonomi dan intelektual. Raja atau kaisar sering dianggap dewa atau minimal punya hubungan ilahi yang kuat banget. Dan karena sering terbentuk lewat penaklukan, Nah iya, karena itu negara biasanya isinya multi-etnis dan multibahasa. Beda sama suku atau gerombolan yang homogen. Contoh negara awal yang klasik ya, Mesopotamia kuno, Mesir, Tiongkok, Roma, Inca. oke. Jadi kalau lihat pola ini, gerombolan, suku, kedatuan, negara, kayak ada dorongan yang nggak bisa dihindari gitu ya, menuju kompleksitas yang lebih besar selama 13.000 tahun terakhir ini. Apa sih sebenarnya mesin utama di balik tren ini? Kenapa nggak tetap aja di level suku atau gerombolan? Kan kelihatannya lebih enak, lebih egaliter. Itu dia pertanyaan kuncinya. Teori-teori lama kayak kontrak sosial, katanya orang sukarela bersatu gitu, atau teori hidrolik, negara muncul karena butuh irigasi, itu sekarang dianggap kurang kuat penjelasannya. Terus apa dong? Diamond lebih menunjuk ke hubungan autokatalitik. Apa itu? Hubungan yang saling memperkuat antara tiga faktor, produksi pangan, pertumbuhan populasi, sama kompleksitas sosial. Autokatalitik, saling memperkuat. Maksudnya gimana tuh? Bisa dijelasin lagi? Gini loh sederhananya. Kemampuan menghasilkan makanan lebih banyak, surplus gitu, lewat pertanian atau peternakan, itu bikin populasi bisa tumbuh lebih padat dan menetap. Nah, populasi yang lebih gede dan padat ini pasti bikin masalah baru kan? Iyalah, pasti lebih sering gesekan ya. Betul, potensi konflik antar orang asing lebih banyak, susah ngambil keputusan bareng-bareng, perlu ngatur sumber daya bersama. Nah, masalah-masalah ini yang mendorong munculnya struktur sosial yang lebih kompleks, kayak kedatuan atau negara tadi, buat ngatasin itu. Oke, terus hubungan baliknya gimana? Nah, struktur yang lebih kompleks ini, si kedatuan atau negara ini, kemudian mampu mengorganisir produksi pangan yang lebih intensif lagi. Mungkin bikin irigasi skala besar, ngatur perdagangan, bikin ada spesialisasi kerja. Hasilnya, produksi pangan makin banyak, yang akhirnya bisa dukung populasi yang lebih besar lagi. Gitu terus muter. Jadi kayak lingkaran gitu ya. Produksi pangan bikin populasi nambah bikin butuh struktur kompleks bikin produksi pangan nambah lagi, muter terus. Makin lama makin kompleks. Betul. Jadi produksi pangan itu bukan cuma soal makan, tapi jadi fondasi buat semuanya. Ada surplus buat elit, bisa hidup menetap, dan akhirnya populasi makin gede yang maksa struktur sosialnya berubah.
Tapi kenapa struktur lama kayak gerombolan atau suku nggak bisa diperbesar aja ukurannya? Kenapa harus ganti jadi kedatuan atau negara? Karena mekanisme sosial di gerombolan atau suku itu nggak didesain buat skala besar. Pertama nih, cara nyelesain konflik yang basisnya kekerabatan itu nggak efektif kalau kita udah berurusan sama ribuan orang asing yang nggak kita kenal. Iya juga ya. Kedua, ngambil keputusan bareng-bareng, musyawarah mufakat gitu, jadi nggak praktis kalau orangnya ribuan. Keburu lebaran nggak kelar-kelar. Ketiga, bagi-bagi sumber daya skala besar, redistribusi ekonomi tadi, butuh pusat koordinasi. Keempat, potensi spesialisasi kerja. Proyek-proyek besar, itu cuma bisa jalan kalau ada organisasi terpusat. Intinya, sistem lama itu udah nggak sanggup ngatasin masalah yang muncul karena skala yang lebih besar dan kepadatan yang lebih tinggi. Oke, logis sih. Sistem lama udah nggak cukup. Nah, tapi gimana caranya unit-unit kecil ini akhirnya bisa nyatu jadi unit yang lebih besar? Apa kepala suku A ketemu kepala suku B terus bilang, bro, ayo kita gabung kerajaan biar maju bareng. Kayaknya kok naif banget ya? Iya, naif banget. Dan hampir nggak pernah kejadian begitu secara sukarela kalau nggak ada tekanan. Pemimpin lokal kan biasanya pengennya berkuasa sendiri, mempertahankan otonomi mereka. Terus gimana dong prosesnya? Diamond nunjukin ada dua mekanisme utama buat amalgamasi atau penggabungan ini. Dan biasanya sih, ada unsur paksaan. Pertama, ancaman dari luar. Jadi beberapa kelompok kecil yang sama-sama terancam musuh yang kuat dari luar, ya terpaksa mereka bersatu biar bisa bertahan hidup. Contohnya Konfederasi Indian Cherokee yang bersatu ngelawan pendatang Eropa. Oke, bersatu karena ada musuh bersama. Terus yang kedua? Ini kayaknya yang lebih sering terjadi ya, mungkin lebih brutal ya. Nah, yang kedua ini, dan kelihatannya jauh lebih dominan dalam sejarah, adalah penaklukan. Satu kelompok yang lebih kuat, entah militernya atau organisasinya, naklukin tetangga-tetangganya, terus ngegabungin mereka ke dalam satu entitas politik yang lebih gede. Wah, perang dong berarti. Iya, pembentukan negara Zulu di Afrika Selatan sama Shaka Zulu itu contoh yang dahsyat banget. Dia naklukin puluhan kedatuan lain pakai keunggulan militer dan organisasinya. Sejarah itu penuh contoh kayak gini. Roma, Makedonia, Aztec, Inca, wah banyak banget. Jadi perang atau minimal ancaman perang itu kayak bidan yang ngebantu lahirnya sebagian besar negara dan kerajaan. Jadi bukan persatuan damai ya, tapi seringnya lewat penaklukan berdarah. Tadi Anda nyebut ada kaitan sama kepadatan populasi lagi. Gimana tuh? Ya, kepadatan populasi itu ngaruh banget ke hasil perang. Gini, di wilayah yang penduduknya jarang, kalau satu kelompok kalah perang, mereka bisa lari aja, pindah ke tempat lain yang kosong, mulai hidup baru lagi. Nggak perlu gabung sama yang menang ya? Betul, tapi di wilayah yang penduduknya udah padat, mau lari kemana? Udah penuh semua. Jadi, pihak yang kalah perang itu pilihannya cuma sedikit. Dibunuh, dijadiin budak, atau ya udah, gabung aja. Diintegrasikan ke dalam struktur politik si pemenang. Makanya, perang di wilayah padat itu lebih mungkin hasilnya penggabungan permanen jadi unit politik yang lebih besar. Luar biasa ya penjelasannya. Jadi kalau kita coba rangkum nih perjalanan epik ini berdasarkan bab 14, kita gerak dari kelompok kecil egaliter yang basisnya kekerabatan, terus didorong sama produksi pangan dan populasi yang nambah, akhirnya jadi masyarakat yang lebih besar, lebih kompleks, dan berlapis-lapis. Dan struktur baru ini, kedatuan dan negara, seringkali sifatnya kleptokratis. Ada elit yang mengambil surplus dari rakyat banyak. Terus proses penyatuannya jadi unit yang lebih besar ini jarang banget damai ya. Lebih sering lewat paksaan, ancaman, atau penaklukan langsung, apalagi di wilayah padat penduduk. Dan jangan lupa, ideologi dan agama main peran penting banget buat bikin struktur kekuasaan yang timpang ini kelihatan sah, wajar, dan bisa nyatuin orang-orang yang nggak saling kenal di bawah satu payung identitas. Ini benar-benar ngubah cara pandang kita tentang asal-usul negara dan pemerintahan ya. Bukan sekedar cerita indah tentang kontrak sosial. Memang begitu. Dan mungkin sebagai penutup nih, mari kita coba tarik pemahaman ini ke zaman sekarang. Mengingat akar kleptokratis dalam evolusi pemerintahan yang kompleks ini, kecenderungan elit buat ngumpulin kekayaan dan kekuasaan, gimana kita di era modern ini menavigasi ketegangan yang kayaknya abadi ini ya. Maksudnya gimana tuh? Ya di satu sisi, kita kan butuh negara. Buat ketertiban, buat layanan publik skala besar, macam-macam. Tapi di sisi lain,
Gimana caranya kita mastiin supaya kleptokrasi, entah dalam bentuk korupsi, ketimpangan yang parah banget, atau penyalahgunaan kekuasaan itu bisa terus dikendalikan. Apakah perjuangan antara kepentingan negara atau elit versus kepentingan individu atau komunitas ini memang warisan yang nggak bisa kita hindari dari evolusi sosial ribuan tahun yang baru aja kita bahas ini? Wow, pertanyaan reflektif yang dalam banget itu. Sesuatu buat kita pikirkan bareng-bareng ya setelah pembahasan ini selesai. Terima kasih banyak sudah menemani kami menyelami bab penting dari Guns, Germs, and Steel ini. Sama-sama. Semoga ini bisa ngasih Anda perspektif baru tentang gimana sih struktur masyarakat kita ini terbentuk, dan semoga bisa memicu pertanyaan kritis juga tentang dunia di sekitar kita. Sampai jumpa di pembahasan berikutnya.